Jadi setiap hari setelah matahari terbenam, tiga makhluk halus itu pun datang mendekatinya. Yang satu memijat kakinya, yang satu memijit pundaknya, dan yang satu lagi ngobrol dan berbagi rokok dengannya. Sedangkan Pak Stefanus sendiri nggak yakin apakah hal itu nyata atau hanya halusinasinya saja. Halo sahabat YouTuber, terima kasih sudah klik video ini. Kisah nyata kali ini adalah kehororan yang dialami oleh seorang komandan prajurit Kopassus saat dia tersesat selama 18 hari di hutan Papua yang sangat luas, lembab, basah dan sangat dingin. Ini betul-betul sangat luar biasa sob, jadi jangan lupa di subscribe ya. Kejadian tahunnya memang tidak dicantumkan, tapi sekitaran tahun 2008 saat OPM masih dipimpin oleh Kelly Kualik. Kisah ini sudah pernah dimuat dalam berbagai surat kabar cetak maupun online. Kisah nyata ini tertuang dalam buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis oleh E.A. Natanegara dan Iwan Santosa. Pasukan elit luar negeri mengatakan bahwa Kopassus kita nomor 3 terbaik di dunia. Tapi itu sangat salah sob. Sebab sebenarnya pasukan elit luar negeri yang mengaku sebagai nomor 1 dan nomor 2, mereka hanya elit saat pegang senjata yang modern saja. Sedangkan Kopassus kita, mereka tetap elit bahkan dengan tangan kosong. Bisa dicoba tuh Kopassus luar negeri yang aku elit dibuang di belantara Papua, nyeker tanpa bekal apapun. Mereka akan bertahan berapa hari? Jadi Kopassus ini memang ditugaskan untuk mengemban misi-misi khusus. Mereka bahkan punya moto yang sangat gahar sob. Lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Ngeri nggak tuh? Begitupun seorang anggota Kopassus yang bernama Stefanus. Dia terbukti bisa bertahan hidup selama 18 hari di hutan Papua yang sangat lebat. Di ketinggian 4000 meter dari permukaan laut tanpa bekal apapun bahkan nyeker. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak ya sob. Kejadian itu dimulai pada bulan Oktober 2008 pas musim hujan sob. Jadi Stefanus ini ditempatkan sebagai komandan pos atau danpos di Timika, Papua. Di mana saat itu OPM pimpinan Kelly Kualik sangat sering bentrok dengan TNI dan menyerang pos ini. Demi menjaga kesatuan negara Republik Indonesia, Stefanus diperintahkan untuk menusuk mencari informasi ke markas OPM yang jaraknya sejauh 6 hari berjalan kaki dari pos Timika. Ada 9 prajurit yang dipilih untuk bersama-sama dengan Stefanus dalam menjalankan tugasnya kali ini. Stefanus yang jadi komandan dalam menyelesaikan misi kali ini sob. Jadi total ada 10 orang bersama Stefanus. Sejak hari pertama mereka bersepuluh ini harus menaklukkan hutan Papua yang sangat lebat, lengkap dengan aneka rintangan dan kesulitannya. Jadi melewati gunung-gunung seperti ini, lalu melewati lembah-lembah dan rawa seperti ini, dan sungai-sungai yang curam seperti ini. Intinya bukan jalan umum, tapi membelah hutan rimba lebat dan luas yang belum pernah dijamah oleh kaki manusia. Yang mana saat itu musim hujan dan sangat sering turun kabut. Mereka itu hanya istirahat saat makan dan tidur saja, itu pun secara bergantian. Namanya juga menusuk sob, pastilah sembunyi-sembunyi. Kalau misalkan lewat jalan umum ya pasti langsung ketahuan sama OPM dong. Nah, sampailah mereka pada hari kelima, yang artinya sehari lagi mereka akan sampai di markas OPM, tujuan mereka. Di hari kelima ini, mereka menemui rintangan berupa sungai yang sangat lebar dengan arus yang sangat deras. Ya malum saja lah sob, ini kan hutan Papua. Saat musim kemarau saja sungai-sungainya ini tetap berair deras, apalagi saat itu musim hujan. Tiap hari hujan, tentu saja debit air sungai makin deras lagi. Stefanus dan 9 prajurit lainnya mulai menyeberang satu persatu menggunakan tali sebagai pegangan. 5 prajurit sudah berhasil sampai di seberang sungai. Para tentara ini menyeberang dengan tas ransel yang sangat berat di punggungnya sob. Tapi prajurit ke-6 justru hanyut terbawa arus dan masuk ke dalam pusaran air. Saat melihat anak buahnya hanyut masuk ke pusaran air, Stefanus yang komandan yang memang jago renang dan nyelam langsung melepas ransel dan terjun ke air untuk menyelamatkan prajurit yang hanyut tadi. Berkali-kali menyelam, tapi sang anak buah tidak dapat ditemukan. Yang ada justru tubuh Stefanus ke bawah arus deras sampai jauh dari titik awal menyeberang tadi. Stefanus terus semangat berenang menyelam dan mencari anak buahnya itu. Tapi disadari oleh Stefanus, dia mendengar suara air terjun yang akan memutus aliran sungai tersebut. Lalu dengan sekuat tenaga, Stefanus ini pun berenang ke pinggir dan berpegangan pada tumbuhan untuk naik ke darat. Sob, kalau saja Stefanus mau, dia dengan mudah naik ke darat, gak perlu jauh-jauh ke bawah arus. Tapi tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan anak buahnya membuat dia terus berjuang di tengah aliran sungai sampai dia harus memilih hidup atau mati di telan air terjun yang setinggi ini.
Air terjun sebesar dan setinggi ini sob, kan ngeri sekali. Sesampai di darat, seluruh tubuh tentu saja basah kuyup. Kakinya telanjang sebab sepatu terlepas saat hanyut tadi. Saat itu Stefanus tanpa bekal apapun, senjata, kantung tidur, makanan, bahkan sepatu. Stefanus pun memutuskan untuk berjalan menyusuri pinggiran sungai. Karena Stefanus ini yakin kalau dia akan mudah menemukan 5 orang anak buahnya yang sudah berhasil menyeberang tadi. Tapi ini kan hutan rimba, hutan sebesar ini sob. Berhari-hari Stefanus berjalan di tengah hujan dan kabut yang dingin. Ingat loh sob, ini hutan yang berada di ketinggian 4000 meter dari permukaan laut. Saat haus, dia minum air hujan dan saat lapar, dia makan daun-daun serta buah-buahan hutan yang nggak beracun. Setelah beberapa hari berjalan dan dia tidak menemukan anak buahnya yang sudah menyeberang, dia pun mulai sadar fix, dia makin jauh tersesat ke dalam hutan. Akhirnya dia pun mengubah rencana awal dari semula ingin mencari anak buahnya yang sudah menyeberang menjadi dia ingin kembali ke pos Timika guna membuat laporan dan meminta bantuan untuk mencari anak buahnya yang hanyut tadi. Saat hari ke-6, Stefanus ini mulai melihat hal-hal yang gaib. Dia mulai melihat hal-hal ganjil di hutan itu. Dia lihat ada 3 orang berwajah abstrak atau nggak jelas, aneh gitu, selalu mengikuti langkahnya. Padahal saat itu Stefanus masih tetap sadar bahwa dia saat itu masih di tengah hutan. Stefanus juga mulai mendengar hal-hal gaib yang lain yang gak masuk akal. Seperti dia juga mulai mendengar suara azan di masjid. Dia juga mendengar suara nyanyian lagu-lagu di gereja. Dia bahkan mendengar ada suara rame orang ngobrol. Bahkan suara kendaraan-kendaraan bermotor yang lalu lalang pun kedengaran olehnya. Jadi sepertinya memang di hutan Papua itu hantu-hantunya udah pada modern. Buktinya hantu-hantu udah pakai kendaraan bermotor. Saat matahari sudah tenggelam, ketiga orang gaib tadi mendekatinya sob. Satu memijit kakinya, satu memijit pundaknya, dan satu lagi ngajak ngobrol dan berbagi rokok dengannya. Walaupun Stefanus ini sadar saat itu dia itu masih di dalam hutan, tapi dia itu nggak tahu apakah ini nyata ataukah dia sedang berhalusinasi saat berinteraksi tiap malam dengan 3 makhluk halus tadi. Sejak saat itu Stefanus ini nggak tahu lagi tentang hari. Pokoknya kalau siang jalan membelah hutan, malam tidur sambil ditemani dan dipijit oleh hantu-hantu hutan itu. Jadi lama-lama Stefanus ini akrab dan bersahabat dengan si hantu-hantu tadi. Sampai tiba-tiba Stefanus ini berada di tepi sungai berarus deras, tapi bukan sungai yang menghanyutkan dia dan anak buahnya tadi. Sungai ini lain, selain berarus deras, luas sungainya juga mencapai 200 meter. Tapi anehnya saat itu Stefanus dengan mudah bisa berenang menyeberangi sungai. Jadi Stefanus ini seolah-olah mendapat kekuatan dan tenaga tambahan. Tapi namanya juga fisiknya udah sangat drop selama ini di tengah hutan dalam keadaan lapar dan kurang gizi ya. Jadi setelah sampai di seberang dan menepi, Stefanus pun ambruk pingsan. Dan uniknya, tiba-tiba saat itu dia ditemukan oleh salah seorang rekan sesama Kopassus yang juga bertugas di pos Timika. Akhirnya Stefanus pun dibawa ke pos. Badannya kurus kering tinggal tulang. Bahkan matanya ini selalu berputar-putar seperti penari kecak. Kedua telapak kakinya tertancapi kayu-kayu. Bukan serpihan sob, tapi kayu dan banyak sekali lubang-lubang di kaki yang berisi kayu-kayu. Bayangkan sajalah sob, kita ketusuk lidi saja jalannya terpincang-pincang. Apalagi ini ketusuk kayu dan berjalan di tengah hutan dengan kayu-kayu yang tertancap di kaki. Setelah sang komandan melihat, sang komandan ini langsung mendatangkan 4 orang dokter dari Freeport untuk memeriksa dan merawatnya. Setelah diobservasi, ternyata Stefanus bebas dari penyakit hutan Papua, yaitu cacing tambang dan malaria. Beberapa hari kemudian, Stefanus pun diundang ke Jayapura untuk makan-makan bersama dengan petinggi-petinggi TNI yang ingin mendengar secara langsung cerita survive-nya selama 18 hari di hutan Papua. Sesampainya di Jayapura dan sampai di tempat perjamuan, tanpa nawar-nawarin siapapun, Stefanus langsung memakan semua hidangan yang ada di meja sambil terus tertawa terbahak-bahak. Sampai seluruh makanan yang seharusnya dimakan beberapa orang itu habis dia makan sendiri. Jadi orang-orang yang pada lihat jelas heran dong. Selapar-laparnya Kopassus tetap punya adab yang tinggi, apalagi di hadapan orang-orang yang notabene adalah atasannya. Nah, salah seorang yang melihat hal ganjil itu mulai sadar ada yang gak beres nih dalam diri Stefanus. Orang itu pun lalu memanggil kuncen atau paranormal di sana untuk doa-doain si Stefanus ini. Jam 12 malam Stefanus ini dikasih mandi air kembang sama si paranormal tadi. Yalah, setelah selesai mandi dan berpakaian rapi, Stefanus bertanya pada teman-temannya ini,
Loh, kenapa saya ada di Jayapura? Sebab hal terakhir yang dia ingat, dia masih ada di dalam hutan Papua. Dan ternyata sob, 3 hantu hutan itu terus nempel dan ikut Stefanus sampai dilepas dengan cara mandi air kembang tadi. Oke teman-teman, itu tadi kisah nyata tentang Kopassus yang memang jago dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.